Aprilia. Saya izin untuk share screen dan off cam ya supaya sinyalnya tidak bergoyang-goyang. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini meskipun hanya lewat udara ya dengan Bapak Ibu personel kunci yang ada di industri kosmetik. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Aprilia ya bahwa sistem manajemen mutu ini adalah aspek pertama ya yang ada kalau Bapak Ibu membuka CPKB 2020. Nah, biasanya sistem manajemen mutu di GMP manapun ya apakah itu di JPOB atau di JPOTB ya itu selalu merupakan bab yang sulit ya untuk dimengerti. Nah, pada kesempatan ini meskipun Bapak Ibu sekalian ya para personel kunci ini ada mungkin yang sudah lama ya atau yang masih baru untuk memegang jabatan sebagai penanggung jawab teknis ataupun di unit mutu atau produksi dan sebagainya. Marilah kita bersama-sama lebih mengerti ya apa sih sebetulnya yang dimaksud ya di dalam sistem manajemen mutu CPKB 2020. Ini outline-nya. Saya nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu pendahuluan ya untuk kita lebih mengerti industri di mana kita berada ya. Dan kemudian barulah masuk ke sistem manajemen mutu. Nah, sebagai pendahuluan Bapak Ibu, mari kita melihat sebetulnya mengapa sih ya para pengusaha atau pelaku usaha itu memilih bisnis kosmetika. Tadi kita mendengar bagaimana Bapak Direktur ya mendorong, mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk lebih membuka ya bisnis kosmetika ini karena memang masih peluangnya masih sangat besar. Nah, apakah pada saat memilih bisnis kosmetika itu tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan profit ya seperti yang tadi disampaikan sebelum Bapak Direktur tadi juga menyampaikan tentang bagaimana regulasi ya untuk industri kosmetika tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang regulasi ya salah satu saja karena regulasi di industri kosmetika itu sangat banyak ya dan baru-baru ya lebih-lebih dengan adanya undang-undang ombudsman ya cipta kerja ini. Nah, saya mengambil salah satu saja yang terkait dengan industri kosmetika yang paling utama adalah Perka Badan POM 31 ya tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman dan petunjuk operasional CPKB ya memperbarui yang ada di Perka 25. Nah, CPKB itu apa bagi industri kosmetika? Dia merupakan panduan ya atau pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa Bapak Ibu itu memproduksi produk secara konsisten ya, diperiksa atau dikontrol ya untuk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Di mana Bapak Ibu sudah menetapkan spesifikasi itu pada waktu Bapak Ibu melakukan notifikasi ya, di mana sebelum notifikasi Bapak Ibu pasti menyusun yang disebut DIP. Nah, mencakup apa CPKB itu? Jadi CPKB itu mencakup menyeluruh ya, seluruh aspek produksi dan juga pengawasan mutu. Jadi seluruh aspek yang terkait dengan pembuatan ya dari kosmetik tadi. Nah, di dalam CPKB tersebut dikatakan ya ketentuan umumnya bahwa pada saat memproduksi kosmetika ya, maka harus dilakukan pengendalian ya. Berarti ada controlling, ada pengendalian, kemudian juga dimonitor, dipantau ya, secara menyeluruh kegiatan Bapak Ibu itu tadi untuk memastikan ujung-ujungnya adalah
konsumen mendapatkan produk yang bermutu tinggi. Ya. Bermutu tinggi artinya memenuhi bukan hanya mutu tetapi juga keamanan dan manfaat. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam ketentuan disebutkan bahwa mutu produk itu tergantung pada banyak hal. Yang pertama adalah bahan awal. Ya. Bahan awal kalau di kosmetik adalah terdiri dari bahan baku dan bahan pengemas. Kemudian proses produksi, ya. Pengawasan mutu, bangunan di mana Bapak Ibu melakukan kegiatan, peralatan, ya, dan perlengkapan yang Bapak Ibu gunakan, dan last but not least adalah personel, ya, the man behind the gun. Nah, jadi mutu produk itu tidak hanya tergantung kepada personel, banyak aspek yang harus Bapak Ibu perhatikan, dikendalikan dan dimonitor, ya, dipantau. Nah, jadi industri kosmetika itu bertanggung jawab, ya, atas perlindungan customer atau pasien, ya, dan pelanggan Bapak Ibu sekalian. Jadi industri kosmetika nih yang bertanggung jawab untuk perlindungan keamanan, ya, dari pemakai konsumen. Nah, ini semua adalah yang dikehendaki bahwa kosmetika itu akan bermanfaat dan bermutu sesuai tujuan pemakaiannya. Nah, apakah dia sebagai day cream, sebagai untuk pemeliharaan atau untuk kebersihan, ya, personal care, dan semua yang menjelaskan tentang mutu, khasiat, dan keamanan itu dicantumkan oleh Bapak Ibu di DIP. Ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap klaim dan penandaan yang memberikan informasi, ya, bagaimana pemakaian kosmetik tersebut yang sesuai, rasional dan tidak menyesatkan. Ini juga ada peraturannya. Ya, kemudian penerapan standar CPKB, ya, cara pembuatan kosmetika yang baik di dalam selama Bapak Ibu berproduksi. Nah, ini dilindungi, ya, konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang Bapak Ibu seyogianya, ya, sebagai personel kunci juga berusaha untuk browsing apa sih Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, supaya Bapak Ibu mengetahui. Nah, regulator dalam hal ini adalah Badan POM di kosmetik itu kuat sekali di pengawasan post market. Dengan cara apa? Sampling, kemudian inspeksi ke sarana Bapak Ibu, ya, maupun di sarana distribusi. Karena di kosmetika pre-marketnya itu sangat loss, ya, karena Bapak Ibu hanya melakukan notifikasi, ya, memasukkan sesuai dengan dokumen yang diminta. Nah, itu pun juga tidak ada pemeriksaan, langsung Bapak Ibu bisa mendapatkan, ya. Tapi Bapak Ibu punya kewajiban, ya, menyusun dulu sebelum melakukan notifikasi yang disebut DIP, ya, dokumen informasi produk. Ini adalah gambarannya. Nah, setelah Bapak Ibu memahami industri kosmetik atau industri di mana Bapak Ibu bekerja, maka kita masuklah ke dalam sistem manajemen mutu. Nah, ini adalah regulasinya, ya, untuk CPKB. Bapak Ibu pasti sudah hafal Perka 31. Nah, sekarang kita lihat, ya, gambaran secara besarnya. Apa sih sistem manajemen mutu itu? Nah, sistem manajemen mutu secara garis besar atau gambaran luasnya, gambaran besarnya, itu adalah dinaungi di paling atas adalah persyaratan regulasi. Yang tadi saya sampaikan, regulasi untuk kosmetik itu begitu banyak, ya, yang berkaitan dengan industri, berkaitan dengan persyaratan produk, berkaitan dengan notifikasi, DIP, dan sebagainya, dan dari lintas sektor yang lain. Nah, setelah persyaratan regulasi, maka di bawahnya ada sistem mutu. Nah, manajemen mutu adalah suatu fungsi dari manajemen. Manajemen artinya pengelola,
ya, pengelola dari suatu perusahaan atau kalau Bapak Ibu industri. Berarti bukan hanya unit tertentu, bukan hanya penanggung jawab teknis, tetapi ada manajemen puncak ya atau pimpinan. Nah, manajemen mutu itu suatu fungsi dari pengelola tadi yang menetapkan dan menerapkan kebijakan mutu. Nah, kebijakan mutu itu menunjukkan komitmen terhadap mutu, keamanan, dan manfaat produk yang diproduksi sesuai peraturan regulasi. Ini dulu, ya, bahwa ada kebijakan mutu loh, ya, yang ditetapkan oleh manajemen. Tentunya yang berwenang nomor satu adalah pimpinan. Nah, manajemen mutu itu ada dua unsur dasar. Yang pertama adalah sistem mutu. Nah, sistem mutu ini adalah kerangka, infrastruktur, ya, prasarana yang mencakup apa? Mencakup struktur organisasi. Kalau ada organisasi pasti ada job description, ya, uraian tugas. Kemudian ada prosedur-prosedur untuk melakukan kegiatan. Kemudian ada prosesnya, ya. Bagaimana Bapak Ibu memproduksi, menyimpan, ya, dan sebagainya dari produk yang dihasilkan. Ada proses. Kemudian sumber daya. Nah, sumber daya itu adalah banyak, terdiri dari bahan awal dan pengemas, bangunan dan fasilitas, peralatan dan perlengkapannya, sistem produksi, sistem pengawasan mutu, personelnya, dan last but not least pasti adalah financial. Ya. Nah, itu adalah sistem mutu. Nah, unsur yang kedua adalah tindakan sistematis. Kalau sudah ada kerangka di mana Bapak Ibu beroperasi di situ, maka ada tindakan sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang Bapak Ibu buat itu akan selalu memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang Bapak Ibu sampaikan sendiri ya di dalam notifikasi. Nah, tindakan sistematis ini mencakup CPKB yang 12 aspek itu, yang pasti termasuk di dalamnya adalah pengawasan mutu. Inilah pengertian dari sistem manajemen mutu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kalau kita lihat dari sistematikanya, ya dari tingkatannya, yang paling atas adalah manajemen mutu, itu adalah ditetapkan oleh manajemen, karena itu adalah fungsi manajemen, di mana di situ pimpinan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem mutu, prasarananya, ya, kerangkanya, infrastrukturnya untuk mencapai sasaran mutu, mencakup tadi struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, proses, sumber daya. Yang sumber daya ingat tadi banyak, ya, mulai dari bahan, bangunan, peralatan, personel, dan finansial. Nah, ada tindakan sistematis yang dilakukan ya, untuk memastikan bahwa kegiatan Bapak Ibu itu terkendali secara konsisten ya, dalam mencapai mutu yang sudah ditetapkan tadi sesuai dengan tujuan penggunaannya yang Bapak Ibu cantumkan di dalam DIP ya, maupun regulasi lintas sektor yang lain ya. Nah, di dalamnya bagian dari CPKB itu ada kegiatan yang berkaitan dengan pengujian. Nah, itulah pengawasan mutu. Nah, kita sekarang sudah tahu, sekarang kita gambarkan. Jadi, peran yang utama, yang pertama adalah pimpinan perusahaan atau disebut manajemen puncak. Karena tadi sistem manajemen mutu itu fungsi ya, dari manajemen. Jadi pasti yang bertanggung jawab paling atas, ya, ultimate responsibility-nya itu ada di manajemen puncak atau pimpinan perusahaan, di mana dia harus mengarahkan dan mengendalikan organisasinya tadi. Kemudian dia harus menetapkan kebijakan mutu. Nah,
kebijakan mutu itu pasti terkait dengan sasaran mutu, di mana untuk mencapai sasaran mutu, pimpinan perusahaan tadi juga bertanggung jawab di dalam menggerakkan sumber daya tadi. Ya. Nah, kemudian sasaran mutu itu mencakup apa? Mencakup bahwa organisasi tadi akan patuh terhadap regulasi. Ingat tadi yang paling atas adalah regulasi. Regulasi bukan hanya dari Badan POM, bisa lintas sektor. Ya. Kemudian mencakup juga bahwa perusahaan itu akan menghasilkan kosmetika yang aman, bermanfaat, dan bermutu, karena Anda sudah menjanjikannya melalui notifikasi yang terekam di dalam DIP. Nah, melibatkan partisipasi dan komitmen dari siapa saja, dari personel semua lini, ya, bukan hanya penanggung jawab teknis, tapi sampai kepada shop floor, ya, dalam perusahaan tadi. Bisa juga melibatkan pemasok, kalau itu kaitannya dengan mungkin perjanjian, ya, mengenai spesifikasi bahan awal, ya. Kemudian bisa juga dengan distributor, karena distributor nanti yang akan, ya, mendistribusikan, ya, produk jadi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mencapai Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu perlu mempunyai sistem mutu, ya, di mana sistem mutu itu didesain, ya, dibuat secara komprehensif, karena tadi meliputi hal-hal yang kompleks, ya, dan diterapkan. Yang penting ini diterapkan, bukan hanya tersedia, tetapi diterapkan secara benar. Nah, ini mencakup CPKB dan hal-hal produksi dan hal-hal yang lain, ya. Didokumentasi secara lengkap dan dipantau efektivitasnya. Jadi sistem mutu itu bukan hanya dibuat terus selesai, no. Ya, tetapi dia dibuat, kemudian diterapkan, ya, dan tadi dikendalikan serta dipantau, didokumentasikan, ya, kegiatannya didokumentasikan dan efektivitasnya dipantau. Berarti kalau dilihat efektivitasnya ada penilaian di sini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kebijakan mutu yang menetapkan tadi manajemen puncak, ya, pimpinan perusahaan. Biasanya kebijakan mutu itu menjelaskan tentang direction, arah, dan sasaran dari perusahaan tadi yang terkait dengan mutu. Termasuk, ya, cakupannya pasti memenuhi regulasi yang berlaku, ya. Di regulasi, ingat, ya, lintas sektor. Kemudian ini akan muncul, ya, menjadi komitmen dari manajemen perusahaan mendorong perbaikan berkelanjutan dari sistem mutu. Lihat tadi, ya, bahwa sistem mutu itu bukan hanya tersedia, tapi diterapkan, kemudian dikendalikan dan dimonitor, dipantau, efektif atau tidak. Berarti inilah yang akan mendorong, ya, continual improvement dari sistem mutu yang dimiliki. Nah, kebijakan mutu itu harus disuarakan, dinyatakan, ya, disampaikan, dan disahkan secara formal. Tidak sembunyi-sembunyi, pokoknya ada kalau diperiksa Badan POM. Ya, tetapi harus dikomunikasikan dan dipahami oleh semua lintas lini karyawan tadi dan disusun dalam bahasa yang sederhana, ya, yang mudah dipahami. Nah, kebijakan mutu ini ditinjau secara berkala. Jadi bisa saja kalau misalnya tadinya kebijakan mutunya itu hanya mencakup lokal, tapi kemudian industrinya berkembang sehingga menjadi global, ya, bisa saja kebijakan mutu itu ditinjau karena berarti kepatuhan terhadap regulasinya itu bukan hanya regulasi lokal, ya, tetapi juga mencakup regulasi di mana perusahaan tadi ekspor. Jadi ditinjau secara berkala. Nah, ini adalah contoh, ini saya ambil saja, ya, dari internet. Di sini intinya adalah
komitmen dari manajemen bahwa dia akan memenuhi ya semua peraturan regulasi. Dia akan memproduksi produk yang memenuhi kualitas, ya bagaimana staf dan karyawan itu akan terlibat, ya bagaimana mereka diberikan pelatihan dan sebagainya. Ya, ini contoh saja. Nah, kalau sudah ada kebijakan mutu ya, yang menjelaskan tentang arah, ya direction dan komitmen manajemen terhadap mutu, maka tanggung jawab yang selanjutnya adalah pimpinan perusahaan itu membentuk sasaran mutu. Ya. Nah, sasaran mutu ini harus sejalan ya, dengan kebijakan mutunya tadi. Nah, ini pun juga harus didukung oleh semua jajaran perusahaan. Sasaran mutu itu konsisten ya dengan kebijakan mutunya. Kemudian juga manajemen harus menyediakan sumber daya tadi, ya, bahannya, bangunannya, peralatannya, ya, personelnya, finansialnya, dan memberikan pelatihan untuk mengembangkan, ya, supaya sejalan untuk mencapai sasaran mutunya. Nah, kemudian sasaran mutu ini, kalau namanya sasaran, pasti harus diukur. Nah, kalau diukur, maka harus ada KPI-nya, ada indikator kinerjanya. Nah, ini harus ditetapkan untuk mengukur pencapaiannya. Nah, inilah yang harus dipantau dan dikomunikasikan, dan kemudian dilakukan evaluasi. Nah, ini contoh, ya, contoh sasaran mutu. Tadi kan dikatakan bahwa di kebijakan mutunya bahwa perusahaan akan mengikuti ya semua patuh terhadap regulasi, terutama adalah CPKB, ya, memproduksi produk yang bermutu. Nah, apa sasaran mutunya? Ya, bahwa dia akan mendeliver produk yang bermutu. Nah, dia bisa mencantumkan yang terkait dengan bagaimana melahirkan, ya, mengembangkan produk yang bermutu tadi. Misalnya, ya, bagaimana dengan penyusunan DIP, ya, bagaimana dengan timeline pengembangan, ya, bagaimana dengan uji stabilitas, ya, bisa diterjemahkan seperti itu. Nah, kemudian kalau memproduksi kosmetika yang aman, bermanfaat, bermutu, ngukurnya dari mana? Ya, bahwa dia telah menerapkan sistem mutu dan CPKB dengan baik. Ya, misalnya dengan mengukur jumlah keluhan, ya, mengukur jumlah penyimpangan, ya, ada atau tidak penarikan produk, ya, setahun hanya sekali atau tiada hari tanpa recall, ya. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa melakukan perbaikan berkelanjutan, ya, apa buktinya atau indikatornya bahwa mereka melakukan perbaikan berkelanjutan? Misalnya, ya, bagaimana penanganan hasil audit internal yang Bapak Ibu lakukan dan inspeksi Badan POM. Bagaimana penanganan corrective action dan preventive action. Ini bisa dijadikan sasaran. Ya. Mengembangkan karyawan ya, dengan memberikan pelatihan. Apa yang menjadi sasarannya? Bagaimana realisasi antara program pelatihan dan pelaksanaan. Apakah tercapai 100%? Atau 80%, ya, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh sasaran mutu. Jadi sasaran mutu itu dibuat tiap tahun, ya. Nah, kemudian kalau sistem mutunya, nah tadi dikatakan bahwa tidak cukup hanya tersedia, tapi harus diterapkan, ya, supaya sistem mutunya ini diterapkan dengan baik, supaya kebijakan mutu dan sasaran mutunya itu bisa tercapai. Nah, di dalam sistem mutu itu ditetapkanlah bagaimana struktur organisasi, ya, job description-nya, fungsi dan tanggung jawabnya, prosedur yang dimiliki, kemudian instruksi kerjanya, ya, proses, sumber daya, dan sebagainya. Nah, di CPKB dikatakan bahwa kalau Anda membuat struktur organisasi, maka harus dibuat dengan nama yang menjabat.
ya, supaya kalau ada pergantian itu tertera di situ ya bahwa oh ini sudah tidak menjabat dan diganti, berarti ada perubahan ya terlihat. Kemudian penanggung jawab teknis ya, di setiap mau IPOS A maupun IPOS B ya, apakah tentunya sesuai ketentuan regulasi, ya, apakah itu harus apoteker ataupun pendidikan yang lain ya, tenaga teknis kefarmasian misalnya, dia itu harus mengetahui seluruh proses yang terkait dengan produksi dan pengawasan mutu. Ya, jadi mengetahui keseluruhan. Kemudian bagaimana kewenangannya, hak dan tanggung jawabnya itu ditetapkan secara jelas, bukan hanya kontrak ya, tetapi ada uraian jabatan ya, description, job description, apa kewenangannya dan apa tanggung jawabnya. Ya, diuraikan secara jelas. Nah, di CPKB diberikan contoh ya, saya tidak akan membahas karena Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, bagaimana luas dari sistem mutu tadi ya, yang Bapak Ibu miliki. Jangan bilang, aduh aku kan cuman industri kecil ya atau mungkin UMKM ya, karena sistem mutu itu dibentuk ya, dan disesuaikan dengan apa? Dengan melihat kegiatan perusahaan. Ya, apakah Bapak Ibu IKOS A ataupun IKOS B. Kalau IKOS B produknya terbatas ya, kalau IKOS A lebih menyeluruh. Kemudian karakteristik produk. Karakteristik produknya seperti apa? Itu juga menentukan bagaimana sistem mutunya. Kemudian unsur-unsur terkait lain yang ditetapkan dalam CPKB yang terkait dengan bangunan, fasilitas ya dan sebagainya. Nah, pelaksanaan dari sistem mutu itu harus menjamin bahwa Bapak Ibu punya kegiatan pengambilan sampel, ya, sampel yang terkait dengan penerimaan bahan, ya, sampel bahan baik itu bahan baku maupun bahan pengemas. Kemudian pengujian, ya, pengujian dari bahan awal, artinya bahan baku dan bahan pengemas. Kemudian produk antara jika ada, ya, dan produk jadi. Gunanya pengujian ini untuk menentukan status apakah lulus, ya, rilis atau reject. Jadi rilis atau reject berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian. Nah, diberikan waiver, ya, Bapak Ibu boleh tidak melakukan pengambilan sampel ataupun pengujian dalam hal yang dikatakan di sini untuk bahan awal, berarti bahan baku dan bahan pengemas. Persyaratan pertama adalah bahwa Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi pemasok. Pemasok dalam hal bahan baku ini termasuk pemanufaktur ya, dan distributor ataupun agen di mana Bapak Ibu mengambil. Kalau itu berupa bahan alam, ya tentunya adalah petaninya ya dan sebagainya. Nah, kalau sudah dievaluasi, dilakukan seleksi, masuklah dia dalam daftar pemasok yang disetujui. Jadi yang kedua ada COA, ya, Certificate of Analysis, yang bisa dipercaya. Berarti ini dari industri, dari pemanufaktur yang bahannya dihasilkan oleh suatu pemanufaktur yang bisa menghasilkan COA yang terpercaya dan sesuai dengan batch bahan yang datang. Tadi dikatakan Pak Arus mengatakan di Pasar Senen ya 100.000 sudah bisa dapat sertifikat apapun. Nah ini kata-kata bisa dipercaya ini yang Bapak Ibu harus memberikan justifikasi. Bagaimana Bapak Ibu bisa percaya? Larilah ke satu, karena sudah dievaluasi. Bagaimana evaluasi yang dilakukan? Nah, itu untuk bahan awal. Kemudian untuk produk antara. Produk antara ini bisa ada dan bisa tidak ada. Kalau prosesnya itu langsung dikerjakan inline, ya langsung menjadi produk jadi, maka pasti Bapak Ibu tidak perlu ya melakukan pengambilan dan pengujian sampel di produk antara karena prosesnya langsung menjadi produk jadi. Jadi pengambilan sampelnya hanya selama proses,
dan nanti pada produk jadinya. Ya. Nah, jadi ada di dalam sistem manajemen mutu ada nih tentang waiver. Ya, kalau Bapak Ibu tidak melakukan pengambilan sampel dan pengujian itu alasannya atau justifikasinya apa? Nah, ini disebutkan di sini. Ya. Nah, kemudian di dalam menjalankan ya sistem manajemen mutu tadi ada 3 elemen dari sistem mutu itu ya yang memfasilitasi supaya sistem mutu itu bisa diterapkan dengan baik ya sehingga tujuan bahwa kosmetika itu memenuhi persyaratan mutu, caranya terstandar dan konsisten itu bisa tercapai. Kalau Bapak Ibu membaca di bab sistem manajemen mutu, ya, pasti tidak ada nih disebutkan satu persatu. Tapi kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan aspek, maka akan muncullah ya, elemen-elemen sistem mutu yang dimaksudkan. Yang pertama adalah sistem KAPA. Kalau Bapak Ibu membaca ya di bab 7 ya produksi misalnya tentang air ya sebagai bahan awal. Di situ dikatakan kalau pengujiannya tidak memenuhi syarat, maka dilakukan tindakan koreksi ya atau tindakan perbaikan. Itulah sistem KAPA. Jadi tersirat ya di dalam beberapa bab 3 elemen sistem mutu ini. Yang pertama adalah sistem KAPA ya, Bapak Ibu nanti bisa mencari sendiri. Yang kedua adalah sistem pengendalian perubahan. Tadi dikatakan ya di dalam sistem mutu saja bahwa sistem mutu itu bergerak ya ada perbaikan berkelanjutan. Kalau ada perubahan misalnya pemasarannya tadinya lokal ke global ya berarti ada sistem pengendalian perubahan. Kemudian yang ketiga adalah tinjauan manajemen atau manajemen review. Nah, ini juga ada kalau nanti Bapak Ibu membaca ya di audit internal. Di salah satu contohnya itu dikatakan bahwa hasil dari audit internal itu menjadi masukan dari tinjauan manajemen. Nah, ini dikumpulkan sekarang. 3 sistem ini adalah 3 elemen sistem mutu. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Tindakan corrective action dan preventive action. Apa itu pasti ada triggernya, ada inputnya yang menyebabkan Bapak Ibu melakukan corrective action ataupun dan atau preventive action. Inputnya antara lain adalah penyimpangan, ya, dugaan perusahaan produk ataupun kalau ada produk kembalian, masalah lain misalnya keluhan pelanggan, ya, penarikan produk, hasil inspeksi, bukan hanya inspeksi Badan POM ya. Tapi juga inspeksi dari audit internal Bapak Ibu sendiri. Nah, KAPA ada prinsipnya, pada pelaksanaannya itu menerapkan prinsip manajemen risiko mutu. Memang manajemen risiko mutu belum muncul ya di dalam CPKB. Tapi di dalam pelaksanaan sehari-hari Bapak Ibu sebetulnya sudah menerapkan ya bagaimana mengambil tindakan itu pasti dengan melihat risiko ya dari penyimpangan yang terjadi dampaknya terhadap mutu produk. Kalau Bapak Ibu mengidentifikasi bahwa itu adalah human error atau kesalahan manusia, maka jangan berhenti di situ. Cobalah lihat lebih luas apakah proses Bapak Ibu, protap yang dimiliki ataupun sistemnya itu berpotensi atau tidak untuk menimbulkan kesalahan ya itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jangan terus ini kesalahan operator kalau ada satu kegiatan yang menyimpang misalnya. Perhatikan apakah operatornya tadi sudah mendapatkan pelatihan yang sesuai. Kalau belum, kenapa kok tidak mendapat pelatihan? Berarti ada yang bolong di situ. Berarti bukan salahnya operatornya tapi salahnya tidak mempunyai sistem ya tentang pelatihan yang benar. Ini yang maksudnya adalah demikian. Nah, jadi Bapak Ibu pada waktu suatu industri kosmetik ya itu berkegiatan, maka Bapak Ibu dasarnya adalah CPKB, di mana tujuan CPKB yang utama
adalah Bapak Ibu memproduksi produk yang memenuhi persyaratan. Jadi dihasilkan dengan cara pembuatan yang terstandar ya, dan konsisten. Ya, hari ke hari, batch ke batch itu konsisten. Selama Bapak Ibu beroperasi bisa saja terjadi penyimpangan, bisa ya, itu wajar. Bisa juga Bapak Ibu waktu diinspeksi oleh pihak luar ya, Badan POM misalnya, ataupun audit internal ada temuan ya, bisa ada keluhan ya dari pelanggan atau bahkan terjadi recall, apakah itu recall yang diperintah oleh Badan POM ya, atau recall yang ditetapkan sendiri oleh industri karena ada hasil pengamatan yang tidak memenuhi syarat. Nah, untuk mengoreksi ini semua, disinilah perlunya KAPA. Ya, posisi KAPA ada di sini. Jadi, corrective action adalah tindakan perbaikan terhadap suatu masalah yang telah terjadi. Tadi ya, yang disebutkan tadi. Nah, bisa dilaporkan oleh pihak eksternal, misalnya keluhan, recall, ya, ataupun hasil inspeksi Badan POM, atau internal, dari audit internal, dari penyimpangan, dan sebagainya. Nah, tindakan koreksi itu ditujukan untuk memperbaiki masalah yang terjadi tadi. Apakah Bapak Ibu termasuk memodifikasi sistem mutu? Yang penting supaya masalah tadi terkendali dan tidak terulang kembali. Berarti tindakan korektifnya, ya, tindakan perbaikannya harus dilihat sampai tidak muncul lagi, ya, masalah yang sama itu tidak muncul lagi. Ini corrective action. Jadi sifatnya reaktif karena terjadi masalah dulu. Nah, kemudian kalau preventive action, ini tindakan pencegahan ya terhadap potensi masalah. Berarti masalahnya belum ada. Berarti harus kita cari ya potensi masalah ada atau tidak. Nah, tindakan pencegahan dilakukan tujuannya adalah mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah. Jadi dicari, kalau seperti ini kira-kira ada enggak ya potensi terjadi masalah. Ya, misalnya, oh ini kok tidak berdirinya tidak tidak terletak dengan baik, ya bisa ada masalah enggak nanti kalau ini jatuh, ya atau rubuh dan sebagainya. Jadi mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah dan tindakan tadi mencegah ya potensi itu menjadi kenyataan. Jadi sifatnya adalah proaktif. Ini bedanya antara corrective action, tindakan perbaikan, dan preventive action atau tindakan pencegahan. Yang satu reaktif, sudah terjadi masalahnya, yang satu proaktif, mencari potensi masalah. Nah, kalau digambarkan, ini adalah trigger ya, atau input untuk proses KAPA itu berjalan. Bisa berupa keluhan, tadi ya, recall, produk kembalian, penyimpangan, dan sebagainya. Ya, dari hal-hal ini, maka bisa men-trigger adanya laporan ketidaksesuaian. Nah, ditanganilah dengan KAPA. Pada saat Bapak Ibu membuat corrective action dan kalau ada preventive action-nya, bisa saja Bapak Ibu melakukan perubahan. Apakah itu perubahan proses ataukah itu perubahan dokumen? Ya, berarti kalau ada perubahan, kalau perlu ya ada perubahan maka dibuatlah usulan perubahan, masuklah ke elemen yang kedua tadi, ya. Nah, ini adalah prosedur sederhana ya untuk KAPA. Yang pertama adalah identifikasi. Bapak Ibu menjelaskan masalahnya itu dengan baik. Kemudian yang kedua evaluasi, dinilai besar masalahnya tadi seberapa sih dan dampaknya. Ya, dampak pasti dilihat dampak dari masalah tadi terhadap pelanggan. Ya. Kemudian kalau sudah dilakukanlah investigasi ya untuk mencari root cause atau akar masalahnya. Disinilah ada kajian ya yang mendalam untuk mencari akar masalahnya. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu menyusun rencana tindakan
Ya, dibuatlah daftar tindakan secara runut ya dari akar masalah yang ditemukan tadi dan diverifikasi. Ini persyaratan CPKB-nya atau regulasinya mana ya? Poin mana, bab mana, poin mana ya. Kemudian setelah itu rencana tindakan tadi diimplementasikan, dilaksanakan, diterapkan ya, dan yang selanjutnya adalah verifikasi, menilai efektivitas ya tindak lanjut. Nah, ini adalah 6 langkah dari prosedur kapal. Nah, semua langkah karena ini adalah GMP atau CPKB ya, maka harus didokumentasikan, ada dokumentasinya. Nah, sekarang pengendalian perubahan atau change control. Banyak hal ya Bapak Ibu perubahan ya yang terkait dengan CPKB saja. Ya. Saya akan menggambarkan yang pertama adalah mengenai sistem ya, misalnya lokasi bisa berpindah ya, utilitas penunjang ya dari bangunan dan sebagainya itu bisa ada perubahan. Kemudian kalau di proses pengolahan banyak ya, metodenya bisa berubah, parameter prosesnya atau spesifikasi produknya berubah, ya peralatan bisa juga berubah, yang tadinya kapasitasnya kecil menjadi besar, yang tadinya manual menjadi otomatis ya. Prosedur pembersihan otomatis akan berubah, perubahan jenis produk ya, tadinya hanya produk cair saja, sekarang juga membuat solid, tadinya tidak membuat IQOS B, tidak membuat sediaan bayi, sekarang IQOS A jadi membuat sediaan untuk bayi dan sebagainya. Ya, proses pengujian bisa berubah metodenya, peralatannya ya bisa berubah. Kemudian bahan baku dan pengemas ya source-nya, sumbernya bisa berubah. Nah, dokumentasi banyak ya, bisa kalau berubah bisa sistem mutunya berubah ya, bisa kebijakan yang berubah, prosedur tetapnya ya atau protapnya atau IK-nya ya ataupun formulirnya. Kemudian pengiriman dan transportasi bisa juga berubah. Nah, sama dengan kapal, usulan perubahan itu juga ada triggernya, ada pendorongnya. Banyak. Bisa karena perubahan internal, misalnya relokasi. Ya, tadinya UMKM di lokasi yang bukan lokasi industrial, pindah ya menjadi tumbuh sehingga berkembang, pindah. Relokasi bisa. Perluasan atau penambahan fasilitas, apakah nambah gudang, struktur organisasi ya bisa, tadi sudah dikatakan ya bahwa bisa saja orangnya berubah, proses ataupun pengujian, dokumentasi ya banyak. Kemudian juga teknologi tadi dari mesin manual ke mesin otomatis, tadinya menggunakan sistem tidak menggunakan dust collector menjadi menggunakan dust collector ya, ada inovasi ya, penciptaan produk baru. Kosmetik kan sangat hebat ya di sini. Kemudian dari kapal tadi sudah saya jelaskan, kalau tindakan pada saat Bapak Ibu menerapkan tindakan korektif maupun pencegahan ya, itu bisa saja ya Bapak Ibu melakukan juga perubahan prosedur, perubahan alat, proses dan sebagainya. Perubahan eksternal, nah ini bisa karena perubahan regulasi. Misalnya sekarang ini kan regulasi ini sangat masif ya, banyak sekali berubah ya. Kalau CPKB ya tadinya aja CPKB yang lama, ada CPKB yang baru dan sebagainya. Nah, kemudian untuk sistem pengendalian perubahan, yang nomor 1 tersedia protap pasti. Nah, protap itu harus mencakup apa? Ya, mencakup persetujuan. Jadi, usulan perubahannya sebelum dilaksanakan harus ada persetujuan dulu. Nah, ini bagaimana di industri Bapak Ibu ya hierarkinya. Kemudian pasti perubahan itu harus dievaluasi dampaknya. Siapa tahu perubahan yang terjadi itu ada dampaknya di kegiatan yang lain. Menetapkan tindakan, ya perubahan langkahnya seperti apa, kemudian dilaksanakan dan jangan lupa dokumentasi.
pasti dokumentasi. Ya, kemudian perubahan itu juga dinilai ya, efektivitasnya berhasil atau tidak, sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, penggunaan alat yang baru, proses yang baru, metode yang baru, itu ditangani sebagai suatu perubahan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah lihat triggernya. Ya, inovasi menjadi prosesnya berubah, itu ditangani sebagai perubahan. Nah, kita lihat satu persatu untuk SOP. Ya. SOP pengendalian perubahan itu meliputi perencanaan, evaluasi, ya, dan dokumentasi. Nah, dokumentasi perubahan tadi dinilai apakah terkait dengan mutu, traceability, ketersediaan, dan keamanan pelanggan. Ini protapnya. Ya, mencakup pasti ada analisis risiko karena Bapak Ibu menilai apakah perubahan tadi ya, ada dampaknya atau tidak terhadap kegiatan lain. Ya, kemudian kajian dampak dilakukan terhadap apa? Terhadap kalau Bapak Ibu mengubah pembuatan atau proses produksi, ya, pengujian, ya, harus tetap menjamin keamanan produk. Kemudian pasti dilihat mutu dan manfaatnya. Bagaimana untuk konsumen? Ya, Bapak Ibu berubah komposisinya menggunakan bahan berbahaya tidak? Harus melihat regulasi yang persyaratan teknis tentang bahan, ya, dan sebagainya. Kemudian dokumentasinya, biayanya, ya, budget, karena bisa saja pasti memerlukan biaya, ya. Perlu atau tidak mendapatkan izin dulu, harus lapor dulu tidak, ya, apakah ke Kemenkes ataupun ke Badan POM, ya, lintas sektor kalau itu terkait dengan regulasi. Nah, cakupan dari protapnya itu mencakup tadi evaluasi, tadi kan merencanakan, kemudian termasuk salah satunya mengevaluasi. Nah, evaluasi dari usulan perubahan itu dilaksanakan pendekatannya adalah tim. Ya, supaya tidak hanya penanggung jawab teknisnya saja. Memang penanggung jawab teknis tadi harus menguasai produksi dan pengawasan mutu. Tetapi kan ada juga harus dilihat juga dari secara detail, ya, dari bagian pengujian ataupun dari unit produksi, ya, supaya kalau itu dilakukan itu secara teknis itu benar. Nah, kalau sudah diterapkan, ya, sudah disetujui tahapan kegiatannya seperti ini, ya, kemudian diterapkan, ya, maka itu juga harus dilakukan evaluasi. Selamat siang, Bu Sulis. Apakah masih bergabung, Bu? Mohon izin. Ya, Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis ya dari Ibu Sulis. Kita tunggu sejenak ya, Bapak Ibu. Sambil menunggu, kami ingatkan kembali Bapak Ibu peserta pelatihan bahwa untuk setiap materi Bapak Ibu diminta untuk mengisi link daftar hadir yang nantinya akan kami share di awal materi. Sampai dengan 20 menit kemudian link akan ditutup. Ya, sepertinya ini Bu Sulis sudah join kembali. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sudah dengar ya suara saya? Iya, sudah. Sudah, ya, Ibu. Maaf tadi sinyalnya putus ya. Jadi ya, saya apa-apa, Bu. Ulangi ya sampai di sini tadi ya, tahapan perubahan kalau digambarkan usulan dulu ya, ini oleh unit pengusul, kemudian dilakukan evaluasi ya oleh tim, dan
disetujui atau ditunda atau ditolak oleh kepala unit mutu, ya, pengawasan mutu ataupun kalau ada pemastian mutu. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya, yang ketiga adalah dilaksanakan. Ya, kalau sudah disetujui, dilaksanakan. Nah, ini yang terlibat adalah unit pengusul, jadi ada koordinasi pasti untuk pelaksanaannya, dikomunikasikan kalau perlu pelatihan-pelatihan dan dokumentasi. Kemudian yang keempat adalah dikaji. Ya, sudah dilaksanakan perubahan tadi tercapai tidak ya sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau toh misalnya tahapan ini sudah diikuti ya dengan baik dan ternyata waktu dikaji ternyata efektivitasnya tidak tercapai, maka ini bisa kembali ke tahap sebelumnya. Jadi bisa saja kembali ke tahap evaluasi ya, atau ke tahap implementasi karena ada yang missing misalnya ya. Jadi prosesnya bisa reversible. Kemudian yang terakhir adalah tinjauan manajemen. Ini adalah suatu meeting ya di mana di sini peran dari pimpinan perusahaan. Ya, tadi dikatakan bahwa pimpinan perusahaan itu bertanggung jawab. Ya, tidak hanya menyediakan tapi juga memantau ya bahwa penerapan sistem mutunya itu baik. Nah, salah satunya adalah melalui meeting tinjauan manajemen ini. Ya, untuk melihat apakah sistem mutunya itu sudah efektif dan berjalan dengan baik. Jadi di sini pimpinan perusahaan memimpin rapat tadi ya dengan membahas ya rekomendasi dari rangkuman-rangkuman ya sesuai sasaran mutu tadi, keluhan pelanggan, penarikan produk, bagaimana hasil inspeksi ya ataupun audit internal ya, penerapan sistem mutu misalnya tadi dari target penyimpangan jumlahnya berapa, kapan pelaksanaannya bagaimana, usulan perubahan sudah berjalan baik atau tidak. Ya, intinya untuk melihat mutu produk, melihat proses dan melihat sistem mutu. Nah, diadakannya berkala. Dan berkalanya berapa kalau ditanya? Ya, tidak ada ketentuan baku tentang hal ini. Jadi industri atau perusahaan harus menetapkan sendiri. Ini best practice ya dari pengalaman saya. Kalau 1 tahun sekali ya it's too long ya. Sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi tanpa pimpinan perusahaan mengetahui. Jadi best practice-nya itu 3 bulan. Kalau hasilnya bagus bisa diperpanjang. Selalu GMP itu demikian. Ya, jadi awalnya ketat dulu. Setelah itu dilihat kalau hasilnya sudah on track semuanya baik, ya bisa diperpanjang menjadi 6 bulan sekali. Jadi inputnya untuk tinjauan manajemen ini adalah hasil pasti pengkajian yang lalu. Ya, kemudian hasil audit ya dari Badan POM maupun dari audit internal ya kurang L. Kemudian jumlah penyimpangan ya sesuai dengan apa yang ditargetkan di situ, keluhan dan penarikan kembali produk, usulan perubahan, ya pelaksanaan KAPA. Nah, outputnya apa yang dihasilkan dari meeting manajemen ini? Outputnya adalah tindakan perbaikan pasti. Ya, bisa terjadi perubahan, ya perubahan dari komposisi produk misalnya atau perubahan proses, ya kemudian pelatihan. Oh ini bagian ini kok masih lemah sehingga harus dilatih. Ya, atau ada pelatihan-pelatihan baru yang dimasukkan di dalam program ya investasi untuk perbaikan peralatan misalnya atau perbaikan bangunan, kemudian perbaikan sistem mutu ya dan lain-lain. Ini adalah kira-kira tinjauan manajemen itu seperti itu. Nah, Mbak Aprilia, saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kalau masih ada waktu silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sulis. Boleh kita berikan